Kita tinggalkan kesaksian kita sampai di sini. Jadi kita nanti akan sambung pada kesempatan yang berikut. Mudah-mudahan tidak ada halangan minggu atau sabat depan kita bisa lanjut. Dan kesempatan yang sisa ini kita akan mendengarkan satu renungan singkat dari Opa yang kiranya boleh menjadi berkat bagi kita pada siang ini. Silakan Opa. Wahyu 20 ayat 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan makan sehidangan dengan dia dan dia denganku. Orang bertanya-tanya, bagaimana kita bisa makan bersama-sama Yesus? Rahasianya ada dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Tolong Pendeta Jerry bacakan. Oke, Mazmur pasal 1. Ayat berapa sampai berapa keseluruhan Ayat pasal? 1. Oh, ayat 1 saja. Ini Keseluruhan. Alkitabnya ini juga Alkitab yang oke. Mazmur 1. Mazmur 1. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita tunduk kepala sebentar. Tuhan, kami membuka sabdamu. Hanya Roh Suci-Mu saja yang dapat menerangkan ini menjadi satu pencerahan di dalam hidup kami. Kami mengundang Roh Suci menempati pikiran dan hati kami semua, pemirsa yang ada di rumah maupun di tempat yang lain. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Orang bertanya-tanya, bagaimana kita bisa makan sehidangan dengan Yesus? Makan sehidangan dengan Yesus, pemazmur katakan, adalah merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ketika kita membaca Alkitab untuk mencari Yesus dan kemuliaannya di dalam Alkitab, kita tidak membaca Alkitab secara serampangan untuk menggenapi tuntutan bacaan tahunan. Kita harus pergi dengan perlahan pada lembar-lembar kitab suci ini. Sebagaimana kita makan, kita tidak bisa mengunyah 10 sendok dalam satu kali telan atau suap. Kita mengunyah makanan kita 1 sendok demi 1 sendok. Baca ayat Alkitab dengan teliti. Lihat apa yang Yesus katakan untuk engkau robah sebagai sebuah templakan. Lihat kalau ada janji di sana apabila engkau melakukan kehendak Allah. Renungkan itu siang dan malam. Engkau makan sehidangan dengan Yesus. Firman-Nya menunjukkan tidak lain, ia dan kemuliaannya. Dia mengetuk
pintu hati kita, agar supaya kita menerimanya. Saat ini dia melakukan hal yang sama. Engkau boleh membuka hatimu, menerima Yesus, atau menolak Dia. Semua pilihan ini memiliki resiko. Apabila engkau menolak Dia, engkau kehilangan sukacita. Engkau kebingungan. Pemikiranmu menjadi kusut. Masa depan kelihatan gelap. Contoh yang paling tragis adalah Raja Belsasar dalam Daniel pasal 5. Dan juga mulai dari pasal pertama. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang sombong, keras kepala. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang seperti ini. Dia mencari jalan agar supaya dapat mengetuk pintu hatinya. Mudah-mudahan raja yang keras kepala dan sombong ini boleh membuka pintu hatinya dan Yesus mengerjakan pembaruan kehidupan di dalam dirinya. Nebukadnezar mendengar ketukan di hatinya tatkala dia mendapatkan mimpi yang pertama. Orang kasim, orang pintar dipanggil, tapi tidak ada yang dapat memberikan tafsir dari mimpi itu. Kemudian Daniel minta waktu. Dia berbicara dengan teman-temannya. Tolong doakan saya agar supaya saya boleh mendapatkan mimpi seperti yang dimimpikan oleh raja. Dan ketika dia menghadap raja dengan tegas, lugas, tanpa tedeng aling-aling, dia mengatakan, ada Tuhan di surga yang mengatasi segala kerajaan manusia, yang mengetahui rahasia manusia. Dialah yang telah memberikan kepadaku mimpi yang Tuanku mimpikan beserta dengan artinya. Kemudian Daniel menerangkan arti mimpi itu. Kepala dari emas yang dia lihat dalam mimpinya di malam hari adalah kerajaan Babylon. Itulah Tuanku. Tapi setelah Tuanku akan datang kerajaan yang lain. Kerajaan koalisi Made Parsi. Setelah itu datang lagi kerajaan yang lain, kerajaan Yunani. Setelah itu kerajaan Yunani lenyap dari peredaran, digantikan dengan kerajaan Roma yang dilambangkan dengan paha dari tembaga, paha dari besi, serta kaki dari besi dan jari-jari kaki yang bercampur tanah liat. Dia mengatakan pada akhir daripada rentetan pemerintahan, 10 kerajaan akan muncul dan mengakhiri sejarah dunia. Tuhan coba mengetuk pintu hatinya. Tetapi dia bukan membuka hatinya, melainkan dia berupaya memadamkan ketukan itu di hatinya. Sekalipun dia merasa ketukan itu cukup nyaring, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Silakan buka pintunya, aku masuk
dan makan sehidangan denganmu. Raja yang sombong ini ingin membunuh suara ketukan di hatinya. Dan dia membuat sebuah patung. Patung yang seluruhnya dari emas didirikan di lembah Dura. Dan semua orang harus menyembah patung ini bila mendengar bunyi-bunyian ditiup. Tetapi 3 pemuda orang Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak menyembah patung itu. Mereka berdiri tegak dan hal ini dilaporkan kepada raja. Raja menjadi murka dan dia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa kamu ada di dalam kekuasaanku? Siapa yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Saya akan mintakan musik dimainkan sekali lagi. Dan kamu saya beri kesempatan untuk tunduk kepada patung ini." Tetapi ketiga orang ini mengatakan, "Tidak perlu, Tuanku. Tidak perlu. Sekalipun dibunyikan musik-musik itu, kami tidak akan menyembah patung itu. Kami memiliki Allah yang kami sembah. Dia berkuasa melepaskan kami. Tetapi seandainya Allah kami tidak menghendaki kami keluar hidup dengan cara apapun dari dapur api yang Tuanku dirikan, maka kami memilih lebih baik mati daripada menyembah patung Tuanku." Ini adalah ketuk di pintu hatinya untuk kali yang kedua. Tetapi dia begitu keras hati sampai dia memimpikan kembali sebuah mimpi tentang pohon yang tinggi, rindang, yang dapat dilihat dari seluruh muka bumi. Carang-carangnya rimbun, di carang dan cabang, burung-burung di udara membuat sarang dan mendapatkan makanan. Binatang-binatang berkaki 4 juga mendapatkan makanan yang jatuh dari pohon ini untuk mengenyangkan perut mereka. Adapun arti mimpi Tuanku, Tuanku itulah pohon. Tetapi ada suara dari langit yang mengatakan, "Tebang pohon ini, tebang." Dan pohon ini ditebang, membiarkan tunggul atau batang yang dekat akar itu tetap berdiri. Itu adalah ketukan bagi raja ini agar supaya menyerahkan hidupnya. Daniel mengatakan kepadanya, "Tuanku harus merubah sikap, mengasihi rakyatmu, melakukan keadilan, mengasihi belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan." Untuk 1 tahun dia ingat nasihat temannya ini, Perdana Menteri Babylon. Tetapi pada akhir tahun ini kesombongannya kembali muncul. Dan dia berdiri pada tembok kota Babylon yang berlapis-lapis. Dan berkata, "Bukankah ini Babylon yang telah kudirikan untuk kemuliaan namaku?" Belum selesai dia mengucapkan kata-kata ini, Tuhan mengambil pikiran warasnya. Dia menjadi seperti binatang. Kemudian dia dihalau
dan dia makan rumput seperti lembu dan tempatnya bersama-sama dengan keledai hutan. Tubuhnya basah oleh embun di malam hari dan dia nampak lebih mirip monster daripada manusia. Selama 7 tahun dia menjalani hukuman ini. Dan ketika 7 tahun berakhir, kewarasannya kembali. Sekarang dia mengakui Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dan Tuhan yang di surga menjadi junjungannya. Pada akhirnya hati yang keras berserah. Dia menjadi anak Allah dan diselamatkan. Kembali kepada Belsasar. Daniel mengatakan kepada Belsasar, engkau mengetahui apa yang terjadi dengan pendahulumu. Engkau melihat catatannya, engkau mendengar ceritanya. Tetapi engkau mengeraskan hatimu. Engkau mengeraskan hatimu. Dan di dalam upaya Raja Belsasar mendiamkan suara ketukan di hatinya, dia mengadakan pesta pora. Yang dihadiri oleh 1.000 orang menteri bersama istri dan gundik-gundik mereka. Pada puncak dari pesta ini, dia memerintahkan agar cawan yang digunakan dalam Ka'bah yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar, pendahulunya, diambil dan digunakan untuk minum anggur sampai mereka mabuk. Kemudian pesta ini terhenti. Karena ada sebuah jari yang menulis di dinding tepat di atas 7 kaki dia. Jari itu tidak memiliki tangan. Tetapi tulisannya jelas. Dan inilah yang dibaca oleh Daniel pada malam itu. Daniel berapa? Daniel pasal 5 ayat 26 kalau tidak salah. Bunyinya sebagai berikut. Dan tulisan itu berarti mene tekel uparsin, dan inilah makna perkataan itu. Mene berarti masa pemerintahan Tuanku diakhiri dan pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati Tuanku ringan. Peres kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Made Parsi.
akhir yang tragis dari seorang raja yang menolak ketukan di hatinya. Kita ke Perjanjian Baru. Ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus dan dia katakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku mewarisi kerajaan surga?" Yesus mengatakan, "Turutilah apa yang tertulis di dalam hukum Taurat." Pemuda itu mengatakan, "Aku telah melakukannya sejak aku masih kecil. Apalagi yang kurang?" Dan Yesus berkata kepadanya, "Kalau begitu, pergi dan jual hartamu, sedekahkan kepada orang miskin, dan kembali datang di sini mengikut aku." Pilihan itu terlalu berat. Pada akhirnya dia memilih kekayaan. Oleh sebab ayat kita mengatakan, pada waktu itu dia pergi dengan susah hati, dalam kebingungan, sukacitanya hilang, hartanya tidak memberi dia kebahagiaan, dan dia dirundung oleh kekecewaan selama ia hidup. Anda tidak bisa menolak Tuhan tanpa akibat. Hari ini ketukan di hatimu sedang terdengar. Jangan berlambatan, buka pintu hatimu. Dia menyelesaikan kekusutan di hatimu dan membereskan ketidakbecusan yang menyebabkan engkau terhalang dari kerajaan surga. Berikan semuanya kepada Yesus. Ada dua hal yang membuat saya merenung dan menjadi takut. Yang pertama, nubuatan yang panjang dalam Alkitab, dalam buku Daniel, 2300 kali petang dan pagi, berakhir pada tahun 1884 ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci dan mengerjakan pekerjaan pengantaraan serta pemeriksaan hukuman. 1844. Sejak itu, sejak 1844, tidak ada lagi nubuatan yang memberikan kepada kita indikasi perhitungan yang boleh kita gunakan untuk dipakai sebagai perkiraan kapan Yesus meninggalkan bilik yang maha suci. Tidak ada nubuatan ini. Kita tidak tahu kapan dia mengakhiri pekerjaannya. Sejak tahun 1844 dia bekerja di sana. Ketika wabah COVID melanda seluruh dunia, kita harus berpikir bahwa itu adalah permulaan dari segala kesukaran yang akan menimpa bumi dan manusia. Apa yang akan datang adalah sebuah malapetaka yang jauh lebih hebat daripada COVID
yang telah merubah seluruh tatanan kehidupan kita. Sehingga kita harus merubah pola hidup kita. Bahwa yang akan datang setelah COVID ini merupakan malapetaka yang sangat hebat. Sehingga segala orang di bumi berkeluh kesah. Tetapi kalau waktunya tidak dipersingkat, maka umat-umat Tuhan tidak ada yang selamat karena terbabit di dalam kemurtadan oleh sebab keluh kesah yang begitu hebat, malapetaka yang datang begitu hebat. Jadi kalau kita gabungkan ini, bahwa Tuhan memperpendek waktunya, maka kita hari ini sedang berpacu dengan waktu. Dan apabila Tuhan keluar dari bilik yang maha suci, hati umat manusia menjadi senyap, tidak terdengar lagi ketukan, dan kesenyapan itu begitu hebat, membekukan diri manusia di dalam kesunyian. Karena Yesus tidak lagi mengetuk pintu hatimu. Apabila engkau mati, meregang nyawa, itulah kematian yang kekal selama-lamanya. Hari ini, serahkan dirimu kepada Tuhan. Waktu sudah begitu singkat. Perjalanan kita sebagai umat Tuhan sudah jauh. Dan waktu tidak berpihak pada kita. Kita mau menerima Yesus atau menolak. Waktu berjalan terus. Dia tidak menunggu kita. Dia akan bergulir terus. Hari ini, apabila engkau mendengar ketukan di hatimu, buka pintu hatimu. Amin. Terima Yesus. Orang Kristen dalam waktu yang lama. Tetapi masih ada dosa yang engkau sukai, yang engkau sembunyikan di hatimu. Dan engkau saat ini mendengar ketukan itu di hatimu. Jangan berlambatan. Buka pintu hatimu. Undang Yesus masuk. Biarkan dia mengurai semua kekesutan di hatimu. Semua masalah yang diakibatkan oleh dosa yang kita cintai, yang kita sembunyikan di dalam hidup ini. Masing-masing kita perlu membuka hati kita kepada Tuhan setiap hari. Jangan menunda-nunda. Buka hati. Bapa kami yang di surga, sebelum menutup pintu hati kami, kiranya kami akan membuka pintu hati kami, mempersilahkan Engkau masuk, sehingga Engkau boleh membereskan segala sesuatu yang tidak becus di hati kami. Dan kami dijadikan makhluk yang baru. Yang baru itu sudah datang. Yang lama telah berlalu. Puji Tuhan untuk kuasa perubahan ini. Mohon semua ini di dalam nama Yesus yang sangat mencintai dan mengampuni kami semua. Amin. Amin.
Puji Tuhan. Dan terima kasih Opa.